warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Ayo Diko, kesini kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Terima kasih Diko. Nah, selanjutnya pasti kalian bertanya kan dalam hati kalian, aduh kenapa ya kelasnya digabung? Apa ya ini? Oke, karena ini ya Ibu jelaskan, Bu Andri jelaskan hari ini kenapa kalian digabung. Karena guru kelas 2 ada yang tidak masuk atau izin alias izin ya, karena lagi cuti melahirkan. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai untuk kelas 2, jangan lupa ya cek teman sebangkunya ada atau tidak. Terus buat kelas 3 juga sama, teman sebangkunya ada apa tidak. Kalau ada semua, alhamdulillah berarti semua masuk ya. Oke, agar tambah semangat lagi sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan menyanyikan lagu Maaf dan Tolong. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nah, hari ini kelas 2 akan mempelajari bahasa Indonesia dan kelas 3 akan mempelajari pendidikan Pancasila. Sebelum kita mulai, Bandri akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Kan, nanti kelas 2 akan mempelajari tentang konsep kata ajaib, memahami kata ajaib dan menerapkan kata ajaib setiap harinya. Dan untuk kelas 3 juga sama. Kelas 3 akan mempelajari konsep norma-norma di kehidupan sekitar kita dan menerapkan norma-norma tersebut di lingkungan sekitar kita. Oke, sebelumnya kelas 3 buka LKS di halaman 68 untuk mempelajari materi norma-norma ya. Dibaca dulu. Sebelumnya Ibu mau ke kelas 2 dulu ya. Kelas 3 baca materi tersebut. Oke, nanti setelah selesai kita akan bahas. Oke, anak kelas 2, hari ini sehat semua ya dan masuk semua ya. Kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia tentang kata ajaib. Sebelumnya jangan lupa dibuka dulu kata LKS-nya. LKS-nya dibuka halaman 15 untuk mempelajari kata ajaibnya. Oke. Setelah itu di sini ada yang tahu nggak apa sih kata ajaib itu? Oke. Apa Tasya? Oke, hari ini kata Tasya, kata ajaib itu adalah kata yang sering kita ucapkan ke kegiatan setiap harinya. Contohnya saat tidak sengaja menyenggol temannya, kita harus minta maaf. Terus itu kata siapa lagi ya? Ada lagi kah? Apa? Ada enggak? Oh iya. Oke, Dimas kemarin belajar katanya, Bu, kata ajaib itu ada 5. Permisi, silakan, terima kasih, minta maaf, tolong. Terus oke, siapa yang bisa menyebutkan apa gunanya kata tolong? Oh iya, Dimas. Kata tolong, kata Dimas begini, Bu. Sebelum waktu kita minta bantuan orang lain, kita harus bilang minta tolong, kayak seperti ini, Bu. Jika minta tolong ambilin bolahku di pohon. Oke, terus ketika untuk mengambil bolahnya Diko, seperti itu teman-teman. Jadi ada yang paham semua ya, udah paham semua ya. Terus kalau permisi itu untuk apa ya? Oke, gunanya permisi itu saat kita melewati orang yang lebih tua dari kita, atau enggak saat kita lari-larian itu kita harus permisi dulu. Permisi Bu, walaupun artinya kenapa sih ya berhenti kan? Itu namanya sopan santun pada orang yang lebih tua. Oke, setelah itu apa ya? Permisi, silakan, terima kasih, maaf, dan tolong. Apakah kalian udah memahami? Kayaknya semua udah pintar-pintar ya. Ibu aja kalah sama kalian. Oke, di sini apakah kalian sudah memahami semua kata ajaib yang harus kita terapkan di kegiatan kehidupan kita? Apakah sudah paham?
Sudah, alhamdulillah. Jika sudah paham, coba kalian kerjakan lembar soal yang ibu berikan pada kalian. Ini ya, tolong ya, minta tolong ya. Iya, tolong ya. Jangan lupa nanti dikumpulkan ke ibu. Setelah itu ibu akan, sambil kalian mengerjakan, ibu mau pergi kelas 3 dulu karena mau mengajari kelas 3. Oke? Kita gantian. Oke, kalian mengajarkan, ibu kesana dulu. Oke. Halo anak-anak kelas 3. Hari ini tadi udah baca kan apa yang ibu perintahkan? Apa sebutkan? Apa yang kalian baca? Apa aja? Kalian baca apa? Oh, norma. Oke. Norma adalah aturan perilaku yang diharapkan oleh semua masyarakat, seperti aturan kesopanan, seperti norma kesusilaan, norma agama, maupun norma hukum. Setiap masyarakat mempunyai aturan sendiri atau norma sendiri untuk kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, contohnya norma yang berada di sekolah apa aja ya? Boleh nggak? Siapa ya? Oke, Diki. Apa Diki? Oh iya, bener kata Diki. Kata Diki gini, ibu, norma kesusilaan yang ada di sekolah bisa kita lihat pada teman-teman Diki, karena teman-teman Diki itu buang sampahnya selalu di halaman, bukan tempat sampah, ibu. Jadi Diki bingung apakah itu norma kesusilaan atau norma hukum. Oke Diki, makasih ya Diki. Kata Diki, ada temennya membuang sampah sembarangan. Itu masuk norma kesusilaan atau hukum ya? Oke, kalau dari kesimpulan ibu bisa norma kesusilaan dan norma hukum. Norma hukum itu bukan atas kamu di penjara, itu salah. Norma hukumnya mungkin ditegur dan diperingatkan. Dan norma kesusilaan kita memberi contoh yang baik pada teman Diki. Gini, kamu bilang, ayo dibuang sampahnya di tempat sampah, jangan sembarangan, karena itu mengakibatkan nanti kalau sampahnya dibuang sembarangan, lingkungan kita jadi kotor gitu. Jadi ada lagi nggak selain norma kesusilaan, norma apa? Oke, kata Tasya apa? Oh iya, kata Tasya begini, kalau norma kesopanan itu termasuk nggak sih Bu norma? Contohnya gini, kalau kita lagi lewat di depan orang yang lebih tua, terus kita tidak menunduk, apakah itu melanggar norma kesopanan? Kata Tasya, melanggar norma kesopanan. Kenapa? Orang tua lebih tua itu harus kita hormati. Jadi, semisal kalau ada orang yang lebih tua dari kita, itu kita harus bilang permisi. Nah, itu artinya kita harus sopan sama mereka. Kalau enggak, di perasaan orang tua diri seperti ibu, contohnya ibu ya, kalian lari gitu aja, kalau nggak bilang permisi itu sopan nggak sopan. Nanti kalau kalian nggak bilang permisi bu, nah berarti oh ini ya anaknya sopan banget, baik, dan bisa diajak untuk menjadi anak yang adabnya baik dan bisa jadi contoh pada teman-temannya, seperti itu. Oke, terus dari semua norma yang kalian pelajari, apa sih yang berada di lingkungan sekolah ini yang sering kalian langgar? Itu apa? Contohnya, tidak piket kelas, itu juga melanggar norma kesusilaan. Karena kalau kalian tidak piket kelas, kelasnya kotor, terus siapa dong yang merasa tidak enak di kelas? Itu guru dan kalian sendiri. Jadi kalian harus tetap melakukan piket kelas. Terus ada lagi, apa lagi ya? Kayaknya banyak ya. Oke. Saya itu karena kalian udah semua paham gak sih? Nah, anak-anak kalian setelah membaca terus apa yang ibu pahami dan udah teman-teman yang jawab, terus ibu akan membagikan lembar pekerjaan buat kalian, dikerjakan dulu ya. Nanti kalau belum selesai itu urusan gampang, kerjakan dulu.
Terus kalau udah selesai dikumpulkan ke ibu. Oke, ibu ke kelas 2 dulu ya. Oke anak-anak, kelas 2 tugasnya udah selesai semua dikumpulkan kepada ibu. Bingung tidak? Tidak, alhamdulillah. Untuk kelas 3 bingung tidak sama pembelajaran hari ini? Tidak, alhamdulillah juga ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian hari ini sudah sangat baik dalam belajar dan sangat luar biasa. Yeay. Hari ini kita tadi mempelajari apa ya kelas 2? Iya, kata ajaib, betul sekali. Untuk kelas 3, apa yang hari ini kalian pelajari? Norma-norma di kehidupan masyarakat. Apakah kalian sudah paham dengan pelajaran hari ini? Oh sudah, alhamdulillah. Apabila sudah paham dengan pelajaran hari ini telah selesai, mari kita tutup kegiatan pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian dari Bu Endri. Ibu Endri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.